Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Di tengah keheningan yang menyelimuti Kumogakure, Boruto dan kelompoknya berdiri di depan gerbang desa yang rusak parah. Shinobi yang tersisa menatap mereka dengan ekspresi penuh kebingungan dan pertanyaan yang tidak terucap. Darui, sang Raikage, melangkah maju dengan wajah penuh kekhawatiran. Boruto, tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dengan mata tabi? Siapa yang menyerang kita? Tanyanya dengan suara yang tegas namun mengandung nada putus asa. Killer Bee juga berdiri tak jauh di belakangnya, dengan tangan di kepal, menatap Boruto dengan pandangan penuh harap, seolah menunggu jawaban yang dapat menjelaskan semua kekacauan ini. Namun, Boruto tidak menjawab. Matanya yang bersinar dengan cahaya Jogan juga mulai mereda. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia melangkah maju dan membuat gerakan tangan untuk membuka portal dimensi. Energi cakra memancar dari tubuhnya, membentuk lingkaran bercahaya yang terus membesar hingga portal itu terbuka lebar di depan mereka. Reini dan Ryushi, yang berdiri di sampingnya, hanya mengangguk dengan tegas, siap untuk berangkat. Darui mencoba sekali lagi menghentikan mereka. Boruto, kau tidak bisa pergi begitu saja tanpa penjelasan. Kami perlu tahu apa yang terjadi, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk serangan berikutnya. Killer Bee menambahkan, "Yo, bocah. Ini bukan waktunya untuk bungkam, ayo katakan sesuatu sebelum semuanya tambah kacau." Namun, Boruto tetap tidak menoleh. Dengan suara yang rendah tapi tegas, dia hanya berkata, "Maaf, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang. Kami harus pergi." Seketika itu, Boruto melangkah ke dalam portal tanpa melihat ke belakang. Reini dan Ryushi mengikutinya, meninggalkan Raikage dan para shinobi Kumogakure dalam keadaan bingung. Cahaya dari portal memancar terang sejenak, kemudian menyusut dan menghilang sepenuhnya, seakan Boruto dan kelompoknya tidak pernah ada di sana. Darui menatap portal yang sudah tertutup dengan rasa tidak percaya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini, gumamnya, mencoba memahami situasi yang begitu cepat berubah tanpa ada penjelasan yang memadai. Killer Bee menggigit bibirnya, merasa tidak berdaya karena tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan apa yang baru saja terjadi. Sesampainya di dimensi Uchushi, Boruto merasakan tubuhnya seakan kehabisan tenaga. Kaki yang lelah nyaris tak sanggup menahan beban tubuhnya, tetapi semangatnya untuk melawan tetap kuat. "Uchushi," katanya sambil mengatur napas, "apa langkah kita selanjutnya? Kita terlambat menghentikan Tankuton dan kehilangan mata tabi. Apa masih ada cara untuk menghalangi mereka mendapatkan biju lainnya?" Uchushi menjawab, "Pertarungan ini belum berakhir, Boruto. Jangan biarkan kegagalan hari ini meruntuhkan semangatmu. Ada cara untuk membalikan keadaan, tetapi kau harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi." Boruto mengepalkan tangan, menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi semakin berat. "Aku tidak akan membiarkan mereka terus merusak dunia ini," ucapnya dengan nada yang penuh tekad. "Kita akan menghentikan Shibai dan semua Otsutsuki yang datang untuk mengambil biju." Uchushi kemudian berkata, "Tetapi, sekarang ada masalah yang lebih besar dari sebelumnya. Shibai telah mengutus semua pasukan elitnya untuk berpencar ke seluruh wilayah untuk mengambil semua energi biju." Boruto berkata, "Kau bercanda kan? Itu benar-benar masalah yang serius." Uchushi kembali berkata, "Kita tidak bisa menghentikannya karena pasukan elit Shibai terlalu banyak. Kita tidak mungkin membagi diri untuk melawan mereka semua." Boruto menggertakkan giginya saat mendengar penjelasan Uchushi. "Jadi, kita tidak hanya kalah dalam pertarungan ini, tapi juga kehabisan waktu," ujarnya dengan nada frustrasi. "Kalau Shibai benar-benar mengutus semua pasukan elitnya, mereka bisa saja merebut setiap biju sebelum kita sempat melakukan apapun." Uchushi mengangguk dengan wajah serius. "Benar. Shibai tidak bermain-main kali ini. Dia tahu bahwa semakin banyak biju yang dia kumpulkan, semakin besar kekuatan yang bisa dia gunakan untuk mengubah seluruh dunia ini. Kita harus melakukan sesuatu yang drastis jika ingin menghentikan rencananya." Rain, yang selama ini diam mendengarkan, akhirnya angkat bicara. "Boruto, satu-satunya jalan adalah kau harus melepaskan limitasi kekuatan dari Joganmu. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghadapi pasukan elit Shibai. Jogan yang kau miliki belum mencapai potensi penuhnya, dan jika kita bisa membebaskannya, kau mungkin bisa melawan mereka semua."
Boruto menatap Reini dan Uchushi dengan pandangan serius. Bagaimana caranya? Tanyanya. Aku sudah menggunakan Jogan dalam berbagai bentuk dan teknik, tapi aku selalu merasa ada batasan yang menghentikanku dari mencapai kekuatan penuh. Uchushi menatap Boruto dengan tajam. Joganmu memang memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi selama ini kau tidak pernah benar-benar membuka kunci potensi sejatinya. Ada batasan yang dipasang pada matamu, entah oleh kekuatan Otsutsuki atau mungkin oleh dirimu sendiri. Untuk melepaskan semua kekuatan Jogan, kau harus melewati ritual pelepasan yang dapat membangkitkan kekuatan tersembunyi itu. Ritual? Boruto bertanya dengan kening berkerut. Apa yang harus aku lakukan? Uchushi melanjutkan, ritual ini melibatkan 3 tahap. Pertama, kau harus menghadapi ketakutan terdalammu, sesuatu yang selama ini kau hindari. Kedua, kau harus menyatu dengan energi Otsutsuki, kau harus menerima kekuatan Otsutsuki yang ada di dalam dirimu. Dan ketiga, kau harus menyeimbangkan kekuatan Otsutsuki yang ada di dalam dirimu dengan kekuatan manusia biasa yang kau miliki. Reini menambahkan, proses ini akan sangat berbahaya. Ada kemungkinan besar kau bisa kehilangan kendali atas Jogan atau bahkan atas dirimu sendiri. Tapi jika berhasil, kau akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingi pasukan Shibai dan mungkin juga menghentikan Shibai itu sendiri. Boruto menghela nafas panjang, memikirkan risiko yang ada di depan mata. Dia tahu betapa pentingnya Jogan, dan dia sudah merasakan kekuatan luar biasa dari matanya itu, tetapi membayangkan harus melalui ritual berbahaya ini membuatnya sedikit ragu. Namun, ia sadar bahwa tidak ada waktu untuk keraguan lagi. Jika ia tidak mengambil langkah ini, Shibai akan menang dan dunia akan jatuh ke dalam kegelapan. Aku akan melakukannya, kata Boruto dengan tekad yang membara. Katakan padaku apa yang harus dilakukan untuk memulai ritual ini. Aku tidak akan membiarkan Shibai dan pasukan elitnya merebut semua biju. Uchushi dan Reini saling memandang sebelum kembali menatap Boruto. Baiklah, ujar Uchushi, kita akan memulai ritual di tempat ini. Namun, setelah kau memulai, tidak ada jalan untuk mundur. Bersiaplah, Boruto, karena ini akan menjadi ujian terberat dalam hidupmu. Boruto mengangguk tanpa ragu. Aku sudah siap. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan menembus batas ini dan menghentikan Shibai. Uchushi kemudian menjelaskan, kekuatan ini mampu membuat kloningan dari dirimu sebanyak apapun yang kau mau. Kloningan yang terbuat dari Jogan juga membawa 50% kekuatanmu. Selain itu, kau juga bisa berpindah dari satu klon ke klon lain, dengan mudah. Dengan itu kita bisa menahan pergerakan pasukan elit Shibai. Uchushi menatap Boruto dengan serius. Baiklah, jika kau sudah siap, kita akan memulai ritual untuk membuka batasan kekuatan Joganmu, katanya, sambil mulai membentuk segel tangan yang rumit. Cakra mulai berputar di sekeliling mereka, udara terasa bergetar seiring dengan mantra yang diucapkan Uchushi. Boruto merasakan energi yang aneh menyelimuti tubuhnya. Cakra Uchushi meresap, menembus hingga ke dalam inti Jogan di matanya. Aku akan membuka segel yang mengunci sebagian besar kekuatan Joganmu, jelas Uchushi, tapi bersiaplah. Rasa sakitnya bisa sangat intens, dan kau harus bisa mengendalikan aliran energi baru ini agar tidak lepas kendali. Cahaya biru menyilaukan mulai memancar dari mata Jogan Boruto. Energi cakra yang sangat besar membanjiri tubuhnya, terasa seperti gelombang kekuatan yang mengguncang jiwa dan raga. Boruto menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang menyerang seluruh tubuhnya. Namun, dia tidak menyerah, dia fokus, mengarahkan seluruh kehendaknya untuk tetap berdiri di tengah pusaran kekuatan itu. Uchushi melanjutkan ritualnya dengan konsentrasi penuh. Ia menambahkan lebih banyak segel dan menyelaraskan aliran cakra dengan Jogan Boruto. Sekarang, lepaskan semua keterbatasanmu. Buka mata hatimu dan biarkan Jogan menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya, seru Uchushi dengan suara bergetar. Dengan satu teriakan keras, Boruto melepaskan energi yang terpendam di dalam Jogan. Seluruh ruang di sekeliling mereka bergemuruh, dan cahaya biru dari Jogan menyala terang, membuat seluruh dimensi tampak seperti dilahap oleh kilauan cakra yang kuat. Boruto merasakan kekuatannya meningkat drastis, dan dia mampu merasakan setiap kloningan yang tercipta dari energi Jogan, seolah-olah bagian dari dirinya. Uchushi akhirnya menghentikan ritual tersebut, lalu berkata, sekarang, batasan kekuatan Joganmu telah dilepaskan. Kau bisa membuat kloningan sebanyak yang diperlukan dan berpindah di antara mereka dengan bebas. Tapi ingat, menggunakan kekuatan ini dengan sembarangan akan menguras energimu dengan cepat. Kendalikan kekuatanmu, Boruto. Ini adalah harapan terakhir kita untuk mengalahkan Shibai. Boruto, dengan napas yang masih tersengal, mengangguk.
Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk menghentikan Shibai dan menyelamatkan dunia ini, katanya dengan penuh keyakinan, bersiap untuk melangkah ke medan pertempuran dengan kekuatan baru yang membara dalam dirinya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.